nama saya Farah Amalia Kusuma Putri dengan NIM H1C023 nomor 17. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari anemia. Anemia atau kekurangan darah adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang tetap, di mana sel darah merah tersebut berfungsi untuk menyediakan oksigen ke jaringan tubuh. Sehingga ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah, maka oksigen yang terbawa ke jaringan tubuh juga semakin sedikit. Sel darah merah bertahan sekitar 90-120 hari, di mana di dalam sel darah merah tersebut terdapat hemoglobin yang merupakan protein pembawa oksigen yang ada dalam sel darah merah. Hemoglobin memberi warna, sedangkan pada penderita anemia, sel darah merah tidak memiliki cukup hemoglobin. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat memicu terjadinya anemia. Yang pertama ada konsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua ada adanya eliminasi yang terjadi lebih cepat dari biasanya pada sel darah merah sebagai akibat dari masalah kekebalan tubuh. Yang ketiga mengalami penyakit kronis seperti kanker dan ginjal. Yang keempat ada terjadi bentuk abnormal sel darah merah seperti leukemia atau bentuk sel sabit yang bersifat turunan. Yang keempat ada sedang hamil, dan yang terakhir ada mengalami masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti leukemia, limfoma, myelodysplasia, dan multiple myeloma. Yang selanjutnya ada pencegahan anemia. Anemia dapat dicegah dengan melakukan pola makan yang sehat. Yang pertama ada banyak makan makanan yang mengandung zat besi, karena zat besi sendiri merupakan zat yang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Makanan yang kaya akan zat besi contohnya ada daging tanpa lemak, unggas dan ikan, sereal, roti dan pasta yang diperkaya zat besi, buah-buahan kering seperti kismis dan aprikot, ada sayur-sayuran hijau seperti bayam dan kale, terus ada biji-bijian utuh seperti beras merah, lalu ada kacang-kacangan seperti kacang polong dan telur. Yang kedua kemudian ada mengkonsumsi suplemen zat besi, di mana bisa dimaksimalkan dengan banyak mengkonsumsi vitamin C, karena vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh dan bisa dengan mengurangi mengkonsumsi kalsium dan dapat menghambat penyerapan zat besi. Lalu selanjutnya ada suplemen penambah darah. Untuk suplemen penambah darah sendiri lebih ditujukan untuk wanita yang rentan mengalami anemia saat menstruasi dengan dosis 8 mg per hari untuk wanita usia 13-14 tahun dan 15 mg per hari untuk wanita usia 14-18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatuli, NIM H1C093-090. Selanjutnya, bila mengalami gejala-gejala anemia atau orang mengatakan Anda terlihat pucat, segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang seperti kadar hemoglobin darah untuk mengetahui Anda terkena anemia atau tidak. Bila terbukti anemia, maka dokter akan mencari penyebab dan memberikan pengobatan yang sesuai. Penanganan anemia bergantung dari jenis, penyebab, dan keparahan anemia. Penanganan mencakup perubahan diet, pemberian suplemen, pengobatan hingga tindak seperti operasi. Anemia yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia adalah anemia akibat kekurangan zat besi dan vitamin B yang berguna untuk memproduksi sel darah merah. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah yang sehat. Anemia akibat kekurangan zat besi dapat ditangani dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen kaya zat besi. Anda dapat mengkonsumsinya dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C untuk mempercepat penyerapan zat. Selanjutnya, bila anemia disebabkan karena kehilangan darah dalam jumlah banyak secara tiba-tiba, maka penanganannya adalah dengan pemberian cairan, transfusi darah, dan oksigen. Dan anemia yang disebabkan oleh penyakit tertentu, maka penanganannya adalah dengan mengobati penyebabnya. Pada orang yang melakukan operasi pemotongan salah satu bagian usus atau lambung, seringkali ditemukan permasalahan anemia akibat gangguan penyerapan zat besi, asam folat, dan vitamin B lainnya.
Pada kasus seperti ini, penanganannya adalah dengan pemberian suplemen langsung melalui suntikan ke pembuluh darah, intravena atau suntikan ke otot intramuskular. Pada orang yang mengalami anemia akibat gagal ginjal atau kerusakan sumsum tulang belakang akibat kemoterapi dapat diberikan suntikan eritropoietin yang berfungsi untuk menstimulasi pembentukan sel darah merah di sumsum tulang belakang. Anemia berat dan kronis seringkali membutuhkan transfusi darah atau transplantasi sumsum tulang. Dibutuhkan tindakan operasi atau beberapa kasus anemia akibat pendarahan yang berlangsung terus-menerus dan luka lambung atau pada kasus anemia yang disebabkan oleh penghancuran sel darah merah oleh tubuh dapat dilakukan operasi pengangkatan limpa. Limpa merupakan organ tubuh yang berfungsi membuang sel darah merah yang sudah tua. Anemia adalah kondisi yang dapat disembuhkan dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan penyebabnya, seperti 1. Eritropoietin, obat yang membantu sumsum tulang memproduksi sel darah merah. 2. Mengonsumsi suplemen asam folat, zat besi, dan vitamin B12. 3. Melakukan transfusi darah jika diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.